Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari pertama tahun 2023 saya, Yudi Prawukong, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya akan mereaksi pikiran-pikiran yang baru dari tahun pertama, hari pertama dari Rocky Gerung bersama Hersu Beno Arif, ya, jurnalis senior. Tapi Rocky Gerung tidak disebut. Apakah pengamat politik, apakah filsuf? Judulnya Selamat Datang 2023, tahun pemburukan dan kedunguan politik. Kita klik ya. Ini baru 3 jam yang lalu, yang nonton 12.000. Katanya kalau lihat tensi politiknya ini akan semua kita ketemu di awal tahun ini ya, awal tahun 2023 dan ini kelihatannya kalau lihat tensi politiknya ini akan makin meningkat gitu ya, Bung Rocky. Coba kita list sebentar ya, apa-apa saja yang kira-kira akan mewarnai tahun 2023 ini. Tentu tahun 2023 tahun politik ya. Grafiknya akan meroket menjelang pemilihan umum, pilpres dan pilkada ya. Jelas KUHP pidana sudah diselesaikan. Kemudian yang paling terbaru kemarin di akhir tahun Presiden menerbitkan Perpu tentang Undang-Undang Omnibus Law yang sebelumnya. Jadi setelah rancangan KUHP diresmikan, dan kata pengamat tadi kita semakin otoriter, dan kemudian di akhir tahun Jokowi teken Perpu Cipta Kerja gantikan undang-undang yang inkonstitusional bersyarat. Jadi dikeluarin Perpu selesai ya, jadi undang-undang yang sah. Jadi apa gunanya Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan fatwa bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional bersyarat, tapi kemudian dikeluarkan Perpu sehingga menjadi aktif lah ya Cipta Kerja itu. Terus fungsinya Mahkamah Konstitusi apa? Dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat, tapi dengan keluarnya Perpu menjadi konstitusional lagi gitu. Benar-benar dikdaya betul ya pemerintah ini. Belum apalagi kita ngomong, oh iya, sistem kemungkinan besar nanti pemilu juga akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Itu kalau pemilunya tidak bisa berlangsung. Kemungkinan besar juga skenario perpanjangan masa jabatan itu akan muncul pada kalau itu rencana jahat perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Itu temanya kemungkinan keluar Perpu lagi untuk penundaan pemilu, dan pemilunya kalau berlangsung tadi kata Hersu Beno Arif itu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, jadi nggak ada lagi daftar nama kecuali nama partai ya. Mulus akan muncul pada tahun 2023 ini. Saya kira beberapa hal itu kalau dari sisi politik, belum lagi kita ngomongin ekonomi dan lain sebagainya, Bung Rocky. Jadi tampaknya ekonomi tidak disinggung kali ini, khusus politik ya. Judulnya Tahun Pemburukan dan Kedunguan Politik tahun 2023. Ya, coba kita ingatkan soal Perpu itu. Semua orang marah, terutama masyarakat sipil, seolah-olah Presiden memang nggak paham bahwa apa yang dinyatakan inkonstitusional itu justru jangan diperpukan atau ditambahkan predikatnya. Kan itu artinya sesuatu yang buruk justru diselamatkan dengan hal yang buruk. Perpu itu kan hal yang harus dihindari sehabis-habisnya di dalam sistem demokrasi. Perpu dan demokrasi itu sangat bertentangan. Perpu itu hanya ada dalam situasi yang betul-betul gawat, darurat tuh, dan genting, dan gentingnya pun mesti memaksa itu. Kalau sekarang kita tahu apa kegentingannya dengan mengajukan Perpu. Jadi yang disebut kegentingan yang memaksa justru adalah memaksakan kegentingan. Jadi menurut Rocky Gerung, pemerintah itu seharusnya tidak mengeluarkan Perpu karena nggak ada kegentingan yang memaksa
Dan saya baru tahu kalau Perpu itu berlawanan dengan demokrasi, kata Rocky Gerung ya. Jadi Perpu itu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Itu harus dikeluarkan dengan jangan sering-sering, kecuali memang dalam keadaan yang darurat, dalam kegentingan yang memaksa. Tapi tiba-tiba yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, tapi sekarang justru dibatalkan oleh Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden ya. Supaya korporasi, konglomerat nggak ada problem lagi untuk meneruskan ambisi menggeruk Indonesia tuh. Ini sebetulnya tamparan buat kaum buruh tuh. Dan kaum buruh sebetulnya agak sabar, oke lah itu inkonstitusional. Jadi esensinya keluarnya Perpu itu menurut Rocky Gerung barusan dia bilang itu berarti mengeruk sumber daya alam itu bisa diteruskan ya. Kepentingan oligarki itu yang dilindungi oleh keluarnya Perpu yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang menjadi konstitusional dan aktif. Sementara di sisi lain buruh itu sebenarnya dirugikan ya. Sementara oligarki kaum pengusaha itu sangat diuntungkan sehingga mereka bisa meneruskan ketamakannya, yaitu mengeruk dan menguras sumber daya alam Indonesia lewat perusahaan-perusahaan mereka. Lebih perlu waktu untuk penyesuaian. Sekarang Presiden nggak mau mengikuti fatwa yang juga ada masalah dari Mahkamah Konstitusi. Dia nggak mau tunggu 1 tahun untuk perbaiki, dia mau langsung saja mau aktifkan undang-undang yang inkonstitusional itu. Jadi mengaktifkan undang-undang yang inkonstitusional melalui Perpu itu artinya memperdalam inkonstitusionalitasnya tuh. Perpunya sendiri sebetulnya udah inkonstitusional karena dia mengaktifkan sesuatu yang inkonstitusional. Tetapi kita tahu bahwa nanti Pak Mahfud kan atau siapalah Kemenhukam bilang ya itu bawa aja ke Mahkamah Konstitusi itu. Loh pasti Mahkamah Konstitusi sudah dirancang untuk nanti mengiyakan soal-soal semacam. Jadi menurut Rocky Gerung Mahkamah Konstitusi itu sudah dirancang untuk mengiyakan ya segala keinginan pemerintah, segala keinginan oligarki. Makanya dalih dari pejabat-pejabat publik di pemerintahan kalau memang nggak cocok dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah, bawa aja ke Mahkamah Konstitusi. Dan menurut Rocky Gerung Mahkamah Konstitusi pasti mengiyakan atau membatalkan segala permohonan yang akan merugikan pemerintah, kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya dari awal kelihatannya perencanaan negara terhadap bidang Omnibus Law ini udah disiapkan tuh. Buat itu gampang lah, pokoknya kita keluarin aja Perpu tuh. Dan itu yang kita hitung bahwa pasti di Mahkamah Konstitusi sudah dikondisikan kalau ada judicial review udah tolak aja karena udah diperpukan. Kan nggak mungkin kita membayangkan Mahkamah Konstitusi akan membatalkan Perpu yang dikeluarkan Pak Jokowi kan. Dan dua pejabat. Dan ini menarik ucapan Rocky Gerung ya, nggak mungkin kita bisa mengimajinasikan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan ya, Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa nggak bisa dibayangkan ya? Mungkin tampaknya sudah pada satu titik yang sangat pesimistis ya, apalagi kalau diingat Ketua Mahkamah Konstitusi adalah besan dari Presiden Jokowi, mungkin itu. Tapi dia nggak nyebutkan soal hubungan-hubungan kekerabatan itu ya. Yang di video lain itu sebuah bentuk nepotisme. Pejabat yang bertanggung jawab, yang paham tentang tertib etika hukum itu, Pak Mahfud dan Pak Edi, sebetulnya saya kira di hati kecilnya sebagai akademisi dia tahu ini berbahaya. Tetapi konyolnya karena mereka ada di dalam kekuasaan, yang satu wakil menteri, yang satu adalah Menko, dua-duanya teman saya, tapi buat saya dia gagal untuk memperlihatkan prinsip-prinsip etis yang dia pahami sebagai akademisi, baik Pak Mahfud maupun Pak Edi. Pak Mahfud dan Pak Edi wakil menteri dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu tampaknya kecewa ya. Rocky Gerung kecewa terhadap dua kawannya yang ada di istana itu, yaitu Pak Mahfud dan juga Pak Edi yang dia kenal katanya, dan secara akademis mereka diam terhadap
persoalan yang memburukkan, istilahnya itu memburukkan demokrasi ya, khususnya keluarnya Perpu ya, terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi tampaknya itu Pak Mahfud dan Pak Edi itu diam terhadap persoalan yang sebenarnya itu tidak etis ya. Seharusnya, atau menurut Rocky Gerung, Pak Mahfud itu gagal ya dalam mengemukakan atau mempertahankan prinsip etis ya, karena keinginan mengikuti keinginan politik dari presiden yang mengeluarkan Perpu itu. Karena tekanan politik istana terhadap kepentingan oligarki untuk cepat-cepat membuat supaya undang-undang Omnibus Law ini bisa diaktifkan langsung, itu yang membatalkan ide tentang demokrasi itu. Jadi Pak Jokowi sebetulnya nggak mampu untuk melihat bahwa bangsa ini lagi terpuruk soal demokrasi. Sekarang dia tambah lagi itu Perpu tentang hal yang inkonstitusional, kan ngaco tuh. Kalau dia konstitusional pun nggak boleh diperpukan dengan alasan Ukraina tuh. Bagaimana jauh banget tuh Rusia Ukraina, maka akibatnya keluarin Perpu. Ini soalnya kita nggak tahu bahwa Perpu ini dirancang oleh 2-3 orang untuk membackup oligarki, kan gampang. Nah ini yang menarik ya, bahwa Perpu itu hanya dirancang oleh 2-3 orang ya, untuk membackup kepentingan oligarki supaya keinginan oligarki itu cepat kembali muncul atau kembali bisa aktif setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu diaktifkan lewat Perpu. Pertanyaannya sekarang, siapa 2-3 orang yang merancang Perpu itu? Kemungkinannya ya satu, Pak Mahfud MD, kemungkinan kan boleh ngomong. Yang kedua, Edi Wakil Menteri ya. Satu Menko Polhukam Pak Mahfud, dua Wakil Menteri, dua-duanya ahli hukum. Dan yang ketiga Menteri Kuham ya, Yasona Laule, mungkin begitu ya, mungkin ya. Karena dia menyebut 2-3 orang tanpa menyebutkan nama, mungkin itu, saya nggak tahu. Ya. Ini kalau tahu, saya kira Putin begitu dengar dia alasannya disampaikan Pak Mahfud MD bahwa itu soal perang Ukraina, ini bangke juga Indonesia ini, gue lagi dipakai-pakai untuk nerbitin Perpu gitu. Saya kira udah ngakak-ngakak tuh, mati ketawa ala Putin tuh kalau dulu mati. Saya belum lihat ya video Pak Mahfud nyebut-nyebut atau mengkaitkan munculnya Perpu ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadikan Rusia itu salah satu faktor yang memunculkan Perpu itu. Dan Subenno Arif dan siapa ini, Rocky Gerung, tertawa itu kenapa keluarnya Perpu dikaitkan dengan faktor konflik Rusia Ukraina, itu terlalu jauh itu. Dulu selalu dijadikan alasan pandemi kan itu ya, keluarnya aturan PPKM dan lain-lain itu. Terus sekarang karena pandemi sudah dicabut, PPKM sudah dicabut, kemudian sekarang Perpu itu keluar yang tadinya inkonstitusional dari untuk satu Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang dikeluarkan Perpu sehingga Perpu yang katanya inkonstitusional itu menjadi aktif dan sah. Itu sekarang dikaitkan ya dengan faktor Rusia. Ya menurut kedua orang ini mereka ketawa karena terlalu jauh dan nggak ada hubungannya ya. Ketawa lah Rusia tuh. Dan apalagi cuman itu intinya kan, kalau mau disebut ini karena pandemi maka dibutuhkan persiapan. Iya, justru PPKM-nya udah dicabut. Gimana urgensinya lagi? Jadi satu-satunya urgensi kalau kita analisis Perpu itu pasti dimaksudkan untuk memungkinkan eksploitasi berlanjut. Dan eksploitasi itu terutama di bidang ekstraktif yang kadang-kadang ada masalah dengan LSM. Jadi ya udah silakan kuras lagi sumber daya Indonesia oleh oligarki dan silakan hina lagi buruh. Silakan. Ungkapan yang sangat kesal tapi diungkapkan dengan cara yang sebenarnya belak-belakan, tajam meskipun tidak kasar ya. Silahkan kuras lagi sumber daya alam gitu ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah
bisa diaktifkan karena muncul Perpu, itu silakan hina lagi buruh. Jadi Perpu itu yang mengaktifkan Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut Rocky Gerung itu sebenarnya satu cara untuk melindungi kepentingan oligarki dan mengawetkan ketamakan oligarki dengan cara menguras sumber daya alam secara sah, ya, secara legal melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ini analisa yang kadang-kadang kita heran, itu bisa dihubungkan selalu dihubungkan oleh Rocky Gerung. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden itu selalu terhubung atau dihubungkan oleh Rocky Gerung dengan kepentingan pengusaha atau kepentingan oligarki. Pertanyaannya, kenapa itu Presiden kita kok tidak memihak buruh tapi selalu memihak kepentingan oligarki? Kayaknya di video ini Rocky Gerung apakah menjawabnya kita nggak tahu ya. Bahkan rendahkan buruh, hak buruh kan yang terutama dirugikan adalah hak buruh di situ. Dan buruh itu bukan cuma pekerja kasar, tingkat manajer juga buruh karena dia bukan pemilik. Bukan jadi pemilik. Harusnya ini ada semacam class action baru. Dan saya kira buruh akan menentang itu. Saya tahu bahwa saudara Jumpur Hidayat sebagai pemimpin buruh itu dari awal ingin agar pemerintah itu taat konstitusi lah, minimal jangan hina-hina buruh tuh. Ini udah dihina tetap. Presiden Jokowi di ujung tahun itu bikin kejutan. Soalnya ketika PPKM orang lagi ribut, lagi bergembira karena PPKM dihapus, maka diam-diam dibuatkan Perpu itu tuh. Dan Perpu itu Perpu yang kurang ajar karena dia membantu. Jadi ada satu pertimbangan psikologis yang tampaknya matang dipikirkan oleh pemerintahnya. Rakyat digembirakan dengan dicabutnya PPKM ya. PPKM dicabut sehingga orang bebas ya berkerumun, meskipun masih perlu hati-hati, diperlukan masker dalam kerumunan itu. Tapi ketika rakyat bergembira, itu sekaligus dimunculkan ya Perpu untuk mengaktifkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yang sekarang aktif lagi. Jadi rakyat itu dibiarkan bergembira karena PPKM dicabut, sementara kemudian pengusaha oligarki bergembira ya, karena Perpu dikeluarkan oleh Presiden untuk mengaktifkan ketamakan oligarki di dalam menguras sumber daya alam kita. Jadi tampaknya dari titik ini kita memiliki seorang presiden yang betul-betul sangat baik hati karena menggembirakan rakyat dan sekaligus menggembirakan oligarki, tetapi sekaligus mengecewakan Rocky Gerung dan para civil society dan juga aktivis lingkungan, aktivis demokrasi tidak gembira dengan tindakan-tindakan politik presiden di akhir tahun mengeluarkan Perpu dan juga sekaligus mencabut PPKM. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.